Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan Bapak memberikan materi matematika kelas 7. Untuk lebih jelasnya bisa kalian ikuti video ini. Ya anak-anak, ini buku matematika kelas 7 semester 1 kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Bab pertama kita belajar bab 1 yaitu bilangan. Di sini bisa kalian baca nanti Bapak foto. Kata kunci di sini di bab 1 yaitu bilangan bulat, bilangan pecahan, desimal, membandingkan bilangan, operasi hitung, bilangan berpangkat, kelipatan persekutuan terkecil dalam kurung KPK, faktor persekutuan terbesar dalam kurung EPB. Nah, di situ ada tentang sejarah bilangan, bisa kalian baca. Sekarang kita masuk ke lembar kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini yang akan dicapai kalian dalam belajar, bisa kalian baca di situ. Ke halaman berikutnya, peta konsep. Jadi peta konsep belajar bab 1 bilangan seperti ini, dari mengurutkan dan operasi. Di sini bilangan, turun bilangan rasional dan bilangan pangkat. Di bilangan rasional tadi ada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat ada dua, yaitu bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Bilangan cacah ada dua, bilangan 0 dan bilangan bulat positif atau bilangan asli. Itu peta konsep pembelajaran kita. Nah, berikutnya di sini ada halaman yang berisi tentang sejarah ya penemu bilangan Fibonacci. Bisa kalian baca. Ya, di halaman berikutnya di sini kegiatan 1.1 membandingkan bilangan bulat. Di sini ada, ayo kita amati. Ini adalah peta pembagian zona waktu dunia berdasarkan GMT, Greenwich Meridian Time. Jadi waktu yang kita pakai sekarang ini, pembagian zona waktunya seperti ini. Bisa kalian baca nanti Bapak foto. Nah, sekarang kita lihat di sini. Perhatikan berita berikut. Nah, sepanjang bulan Januari 2014, suhu di Eropa berubah secara drastis. Saat siang hari bisa mencapai 10 derajat Celcius. Baca 10 derajat Celcius. Di atas titik beku 0 derajat Celcius. Sedangkan pada malam hari turun hingga 15 derajat Celcius di bawah titik beku. Ungkapan 10 di atas titik beku dan 15 di bawah titik beku secara berurutan bisa ditulis sebagai bilangan bulat. Plus 10 baca positif 10 dan min 15 baca negatif 15. Jadi kalau ada tanda plus tertambah itu dibaca positif ya. Kalau dia tanda kurang dibaca negatif. Untuk bilangan positif 10 cukup ditulis 10. Nah, jadi tidak perlu kita tulis lagi tanda tambah di depannya. Bilangan bulat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bilangan bulat negatif, 0 dan bilangan bulat positif. Pada garis bilangan bulat positif terletak di kanan bilangan 0. Di kanan bilangan 0, bilangan bulat positif, ini positif. Di kanan bilangan 0 ini ya. Dan bilangan bulat sedangkan bilangan bulat negatif terletak di kiri 0. Nah, yang negatif berada di sebelah kiri 0. Untuk lebih jelasnya perhatikan garis bilangan berikut. Nah, ini garis bilangannya ya. Bilangan negatif itu berada di sebelah kiri 0. Sedangkan bilangan positif berada di sebelah kanan 0. Istilah lain dari bilangan bulat positif adalah bilangan asli, sedangkan
Gabungan dari bilangan bulat positif dan 0 disebut bilangan cacah. Jadi bilangan asli itu adalah bilangan positif kata lainnya. Sedangkan bilangan cacah itu adalah bilangan positif dan 0 gabungan ya. Jadi dimulai dari 0 sampai seterusnya, yang penting dia positif. Kita masuk ke berikutnya, membandingkan bilangan bulat yang relatif besar atau memuat banyak angka. Nah, untuk membandingkan dua bilangan bulat yang mendekati 0 dalam kurung angka penyusun bilangan tersebut sedikit, kalian cukup melihat posisi kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Tentunya hal itu tidak sulit. Bilangan yang lebih besar selalu berada di kanan bilangan yang lebih kecil. Namun, untuk membandingkan bilangan-bilangan bulat positif yang sangat besar atau bilangan-bilangan bulat negatif yang sangat kecil, tentunya tidak efektif menggunakan garis bilangan. Yang maksudnya ini, kalau kita menggunakan garis bilangan seperti ini, misalnya 2 dengan 5, itu besar mana ya? Kalau dia semakin jauh dari 0, berarti semakin besar. Semakin jauh dia ke kanan, berarti semakin besar untuk bilangan bulat positif. Jadi 2 dengan 5 besar 5, karena 5 lebih jauh daripada 2. Nah, seperti itu maksudnya menggunakan garis bilangan. Nah, di sini untuk membandingkan bilangan bulat positif yang sangat besar atau bilangan bulat negatif yang sangat kecil, kalian bisa dengan mengamati angka-angka penyusunnya. Bilangan tersusun atas angka 0 sampai dengan 9. Bilangan 7, baca 7, tersusun dari angka 7 saja. Bilangan 12 dibaca 12, tersusun dari angka 1 dan 2. Bilangan 1, 2, 3, baca 123, tersusun dari angka 1, 2, dan 3. Bilangan 6, 1, 2, 3, 9, 8, 7 dibaca 6.123.987, tersusun dari angka 1, 2, 3, 6, 7, 8, dan 9. Angka 6 pada posisi jutaan bernilai 6 dikali 1 juta, yaitu 6 juta. Angka 1 pada posisi ratus ribuan bernilai 1 dikali 100 ribu sama dengan 100 ribu. Angka 2 pada posisi puluh ribuan bernilai 2 dikali 10 ribu sama dengan 20 ribu. Angka 3 pada posisi ribuan bernilai 3 dikali 1000 sama dengan 3000, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini tabel nilai angka pada bilangan. 1, baca 1, 10, 10, 100, 100, dan sampai 1 triliun. 1 triliun nolnya ada 12. Lanjut ke halaman berikutnya. Ayo kita menanya. Setelah melakukan pengamatan, silahkan mengajukan pertanyaan terkait hal yang diamati atau materi. Berikut ini contoh pertanyaan yang baik untuk diajukan. 1. Bagaimana cara membandingkan bilangan yang tersusun dari banyak angka? 2. Bagaimanakah pentingnya memahami nilai tempat untuk membandingkan bilangan bulat? Nah, silahkan ajukan pertanyaan lainnya yang menurut kalian penting. Nanti bisa kalian buat sendiri. Kemudian ayo kita menggali informasi. Contoh 1.1. Tentukan manakah yang lebih besar secara kuantitas antara 47653 dengan 8699. Yang lebih besar yang mana ya? Bisa kita jawab langsung. Yang lebih besar di situ adalah 8699. Bukan, 47653 ya. Kalau cara langsung. Di sini penjelasannya. Alternatif penyelesaian. Kedua bilangan tersebut memiliki banyak angka penyusun yang berbeda. Bilangan 47653 memiliki 5 angka penyusun. 47653 ini 5 penyusunnya. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan 8699 ada 4. 1, 8, 6, 9, 9, ada 4 penyusun. Oleh karena itu, untuk membandingkan kedua bilangan tersebut, kita dapat menentukan dengan mudah
yaitu 47654 lebih besar dari 8699 karena angka penyusunnya lebih banyak, seperti itu. Nah, di sini lagi penjelasannya. Angka 4 pada bilangan 47653 menempati nilai puluh ribuan sehingga nilainya adalah 40.000, dibaca 40.000. Nilai angka terbesar pada bilangan 8699 adalah ribuan yang ditempati oleh angka 8 sehingga nilainya adalah 8.000. Tanpa melihat nilai angka lain pada kedua bilangan tersebut, kita bisa menentukan bahwa 47654 lebih besar dari 8699. Lebih gampangnya, kalau kita disuruh menentukan seperti ini, kita lihat angka penyusunnya yang paling banyak yang mana. Kalau dia banyak berarti dia besar penyusunnya. Contoh 1, tentukan manakah yang lebih besar antara 8592 dan 8631. Kita lihat penyusunnya 8592 di sini 4 angka penyusunnya. 8631 juga ada 4 angka penyusunnya. Jadi sama-sama. Ya, karena sama-sama, kita lihat dari angka yang paling depannya. Nah, angka paling depannya di sini 8. Nilai ribuannya di sini 8. Berarti dia sama, ya, sama. Angka ribuannya sama. Kalau angka ribuan sama, berarti kita lihat angka selanjutnya itu ratusannya. Di sini 5, di sini 6. Berarti besar 6 daripada 5. Jadi yang lebih besar adalah 8, 6, 3, 1. Itu lebih besar karena 6-nya di sini ya lebih besar daripada 5 nilai ratusannya. Jadi seperti itu. Nah, di sini berikutnya ayo kita menalar. Tentukan bilangan mana yang lebih besar antara negatif 547578 dengan negatif 595326. Nah, di situ ada perintah ayo kita menalar. Nah, sekarang tugas kalian untuk menjawab ayo kita menalar ya. Untuk nomor 1 ini Bapak kasih contoh untuk nilai negatifnya. Nah, pertama-tama kalian lihat angka penyusunnya. Angka penyusunnya sama apa tidak? Di sini sama ya, sama-sama 6. Berarti dia tidak bisa kalian tentukan dari angka penyusunnya ya. Ini tugas ya, kalian kerjakan ini nanti. Bapak kasih caranya. Untuk nomor 1, cara menjawab nomor 1. Bapak kasih contoh. Contoh untuk yang nomor 1. Misal negatif 12 dengan negatif 20 itu besar mana? Ingat, kalau untuk bilangan negatif, kalau sama-sama bilangan negatif itu dilihat kalau dia angka penyusunnya besar, maka dia lebih kecil. Nah, jadi negatif 12 dengan negatif 2 besar mana? Besar negatif 12. Karena angka penyusunnya kecil. 12 dengan 20 kan besar 20. Tapi kalau untuk bilangan negatif, nilainya yang besar adalah negatif 12. Nah, misalnya lagi negatif 3 dengan negatif 100. Itu besar negatif 3 ya. Besar negatif 3. Karena angkanya kecil. Angkanya kecil tapi nilainya besar.
Nah, itu bedanya, terbalik ya. Kalau dia bilangan negatif itu terbalik ya. Semakin angkanya kecil, semakin nilainya besar. Contoh lagi, negatif 1 dengan negatif berapa sini? 1000. Maka besar negatif 1. Nah, itu untuk menjawab nomor 1. Untuk yang jawaban nomor 2, cara menjawabnya gampang. Kalian tinggal lihat angka penyusunnya. Kalau angka penyusunnya lebih sedikit, nomor 2 itu berarti dia lebih besar ya. Kalau untuk bilangan negatif, semakin sedikit angka penyusunnya maka semakin besar nilainya. Nah, sekarang untuk nomor 3. Andaikan simbol B mewakili suatu angka, tentukan angka B agar bilangan 63 B452 lebih kecil dari 635452. Jelaskan. Jadi maksudnya nomor 3 ini, angka B itu kalian ganti berapa supaya nanti lebih kecil dari 635452. Seperti ini misalnya. 63B452 dengan 635452. Kita lihat dulu angka penyusunnya. Di sini ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 ya angka penyusunnya. Di sini 1 2 3 4 5 6. Berarti sama. Nah, cara menentukannya kita lihat dari angka paling depan. Nah, di sini 6. Di sini 6, sama dia. Di sini 3. Di sini 3, sama. Nah, sekarang B ini kalian ganti angka berapa supaya dia lebih kecil dari 4. Nah, lebih kecil dari 4. Kalian ganti B ini supaya lebih kecil dari 4. Nah, paham aja, bisa aja kalian menjawabnya. Nomor 4 juga sama. Andaikan simbol C mewakili suatu angka, tentukan angka B agar bilangan C 45279 lebih kecil dari 63545. Ini bukan angka B ya, ini salah nih, angka C maksudnya, angka C. Tinggal kalian ganti saja C-nya ini lebih supaya dia lebih kecil dari 63545. Berarti C-nya diganti dengan angka yang lebih kecil dari 6. Tuh dia. Nomor 5, jelaskan bagaimana langkah-langkah yang kalian lakukan untuk membandingkan dua bilangan jika banyak angka penyusunnya berbeda. Nah, kalian tulis langkah-langkahnya seperti apa. Langkah-langkahnya bisa kalian lihat nanti di halaman 8 ini. Lihat di halaman 8. Nah, ini cara-caranya. Di situ kalian tulis ulang. Kalian tulis sesuai kata-kata kalian sendiri ya. Nah, gimana caranya menentukan angka bilangan yang angka penyusunnya berbeda di halaman 8. Nah, di sini halaman 8. Sini kalian baca. Ini cara-caranya ya. Terus yang nomor 6, jelaskan bagaimana langkah-langkah yang kalian lakukan untuk membandingkan dua bilangan jika banyak angka penyusunnya sama. Nah, langkah-langkahnya ini. Nah, ini langkah-langkahnya sampai sini. Nah, kalian tulis dengan bahasa kalian sendiri ya, bagaimana cara menentukannya. Kalian baca, kalian pahami, oh seperti ini caranya. Pakai cara kalian sendiri ya. Nah, jadi itu tugasnya. Nanti dikumpulkan minggu depan ya, jam pelajaran matematika. Kirim ke WA Bapak ya, ke WA Bapak masing-masing, ke WA Bapak pribadi supaya tidak dicontek oleh temannya. Ya, nanti tugasnya kalian kumpul minggu depan waktu ada jam pelajaran matematika. Kirim ke
WA pribadi Bapak ya. Dikerjakan di buku tugas matematikanya. Buku tugasnya ditulis nama dan kelas ya di atas tugasnya itu, supaya Bapak tahu ini punya siapa. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.